لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selama beberapa waktu kita akan belajar bersama-sama tentang metodologi penelitian kualitatif. Belajar metodologi penelitian kualitatif itu adalah gampang-gampang mudah. Jadi jangan kita mempersoalkan. Karena apa? Karena esensinya kualitatif dan kuantitatif itu adalah cara kita meneliti, cara kita memahami sesuatu yang hendak ingin kita ketahui. Nah, kita menciptakan model dan itu model ciptaan manusia. Karena itu tidak perlu kita ciptakan, tidak perlu kita besar-besarkan dengan penelitian kualitatif kuantitatif. Seperti hanya peneliti di Amerika ketika buku tentang metodologi penelitian ini muncul, Yvonne Susan itu muncul, itu adalah ketika profesornya dia ketika akan melakukan penelitian di Amerika yang pada waktu itu mereka menggunakan tradisi kuantitatif, beliau mengatakan bahwa kepada profesornya bahwa mungkin metode ini atau penelitian ini akan tepat digunakan dengan metode kualitatif. Akhirnya kemudian berkembanglah penelitian kualitatif ini. Nanti saya akan bercerita tentang sejarah penelitian kualitatif. Tapi sekarang saya akan melihat berapa banyak hal kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat di awal ini, di pengantar ini, agar kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu tidak harus penelitian dengan menggunakan wawancara. Pak, saya mau melakukan penelitian ini dengan wawancara, dengan observasi, kemudian kualitatif. Tidak. Gitu. Observasi wawancara itu bisa digunakan juga dengan digunakan penelitian kuantitatif. Gitu. Untuk jenis-jenis angket-angket yang tertutup itu ya, angket terbuka, misalnya bagi sikap Anda terhadap perkawinan, kemudian menulis banyak, ya, itu kualitatif. Gitu. Ya. Tetapi observasi atau mungkin observasi ketika Anda turun ke lapangan melihat masyarakat yang di lapangan, kalau Anda melihat misalnya orang yang melanggar lalu lintas diberi tanda, orang yang tidak diberi tanda, itu juga observasi yang kualitatif bisa kita lakukan di situ yang ada, atau observasi bisa digunakan juga untuk kuantitatif. Jadi sekali lagi satu hal yang harus kita pahami bahwa namanya kualitatif itu adalah bagaimana cara kita memahami. Ya. Karena itulah maka dalam kuliah kita ini nanti akan kami bagi di dalam beberapa topik pembicaraan, yaitu apa itu research, apa tujuan research, apa yang diteliti atau apa yang menjadi objek riset, bagaimana memahami perilaku manusia yang diteliti. Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah alat. Peneliti itu alat sendiri. Karena itu kalau kita meneliti orang, maka bagaimana kualitas alatnya ini? Gitu. Dan kita ada perspektif, nanya perspektif emik. Perspektif emik itu apa? Ketika saya memahami orang lain, maka coba kita memahami pikiran kita, perasaan kita, itu adalah sama seperti yang dia inginkan. Bukan yang dia lakukan, gitu, tetapi berdasarkan saya. Bukan itu. Disinilah peneliti itu sebagai adalah alat dari penelitian. Kemudian juga epistemologi dan sejarah metodologi penelitian. Nanti saya akan juga bercerita kenapa Wilhelm Wundt dan Laboratorium Leipzig itu disebut sebagai sejak saat itu psikologi diakui sebagai ilmu pengetahuan. Apa hubungannya dengan penelitian kualitatif? Saya juga akan berbicara syarat peneliti yang baik. Untuk menjadi seorang peneliti yang baik itu juga ada syarat. Nanti juga bahkan kita belajar tentang mitigasi. Karena sekarang sudah terjadi perubahan paradigma. Sejak tahun 2000 munculnya postmodernism. Kalau dulu positivistik itu melihat bahwa objek penelitian dengan peneliti harus ada jarak. Tetapi sekarang tidak. Kalau saya hendak meneliti subjek tertentu,
Subjek tertentu ini adalah bagian terpenting dari penelitian saya. Karena itu apa? Saya bergaul dekat dengan dia, bersama dengan dia, sangat dekat dia, bahkan tidak ada jarak antara saya dengan dia. Kenapa? Sebab kalau dia tidak berbuat jujur, tidak bohong, maka akan rusak hasil penelitian kita. Karena itu apa? Raport, bagaimana membina hubungan baik, ini menjadi bagian yang penting. Termasuk diantaranya di sini, nanti bagaimana dalam melakukan suatu penelitian, kita bisa membuat yang namanya mitigasi. Jangan sampai kita melakukan suatu penelitian, justru itu mencelakakan penelitinya. Kemudian juga kita akan nanti meneliti tentang metafora dan bahasa simbol. Ya, ini istilah flexing, kita akan bisa melihat. Jadi orang kadang-kadang kalau penelitian kuantitatif, maka hanya yang dijawab dalam angketnya, yang menjawab itu dia menggunakan pakaian yang sangat mahal, menggunakan baju branded atau tidak, bukan urusan, ya. Tapi kalau penelitian kualitatif tergantung mau yang apa, yang semuanya itu adalah bagian yang kita teliti dari situ. Nah, nanti setelah itu kita akan belajar bahasa metafora, bahasa simbol, menyiapkan penelitian, dan juga kita bahwa riset itu adalah kendaraan untuk mendapatkan bendera karir personal. Ini kira-kira yang akan kami bicarakan. Makanya seperti yang kami sampaikan di sini, bahwa apa itu yang namanya riset? Secara umum bahwa riset is creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge, involve the collection, organization, analysis of information to increase understanding of issue or topic or issue. Ini adalah yang paling utama. Jadi kita memahami dulu riset itu apa. Sebuah tindakan kreatif yang ada di situ. Tetapi tujuannya apa? Riset itu adalah memahami dia, gitu loh. Kalau memahami dia itu bukan saya ngerti dia, tetapi dari pikiran saya. Ya, kita berbeda di sini. Karena itu apa? Kita harus paham betul. Kemudian makna meneliti. Ini yang mau tadi bisa sampaikan. Makna meneliti adalah is a way of knowing through a careful and diligent search in collecting data for special purposes through ongoing improved process to reach the trustworthy and useful result. The people who come to see us bring us their stories. They hope they tell them well enough so that we understand the truth of their lives. They hope we know, kita sebagai peneliti tahu, to interpret their stories correctly. So, we have to remember that what we hear is their stories, not our interpretation. Gitu. Jadi, ini kita harus paham dulu penelitian itu apa. Kalau kita bisa melihat, peneliti itu boleh salah, researcher itu boleh salah, Anda boleh salah nanti, tetapi tidak boleh menipu. Itu satu kata kunci dalam penelitian. Saya akan menyampaikan bahwa satu contoh, ini potongan informasi, bahwa yang namanya pengetahuan, itu adalah potongan-potongan informasi yang berserakan di mana-mana dalam pikiran kita. Gitu. Sekali lagi, pengetahuan itu adalah potongan informasi yang berserakan di mana-mana. Tugas kita sebagai peneliti itu, kita melihat, memeriksa, menandai, merasakan kalau bisa. Kemudian mencoba melihat hubungan dari mereka. Setelah itu apa? Memaknai. Itu adalah pengetahuan.
Nah, saya melihat ini seperti ini. Anda berjalan-jalan, menemukan potongan-potongan perca ini seperti ini, hitam yang seperti ini, kita bisa melihat. Kemudian Anda ketika menemukan potongan-potongan perca, itu Anda bisa melihat, oh ini kok ada membentuk suatu hal. Atau mungkin Anda jalan-jalan ke satu tempat, kok Anda menemukan banyak tulang belulang. Anda akan berpikir. Atau mungkin ada suatu saat pergi ke daerah Gunung Kidul di Yogyakarta. Itu adalah puncak di suatu puncak bukit. Di situ Anda bisa menemukan di situ kerang-kerang laut yang ada di puncak bukit. Anda kemudian bertanya, satu barangkali bertanya, apakah di sini ada rumah makan seafood? Tidak ada. Tapi kenapa buahnya ada di mana-mana? Ini menimbulkan ya suatu titik pengetahuan. Ada suatu persoalan di situ, di mana menemukan dari situ. Anda mencari-cari buku sejarah Gunung Kidul. Oh, sejarah Gunung Kidul itu ternyata kalau dari referensi itu dulu adalah dasar laut yang terangkat ke permukaan laut karena peristiwa geologi, sehingga meskipun dia kondisinya di pusat bukit, tetapi di sana banyak dijumpai kerang-kerang laut dan sebagainya. Itulah penelitian. Mencoba merasakan, ya, kemudian mencoba untuk memaknai, mengalami, merasakan, memaknai. Saudara, karena itu sekali lagi kalau kita bicara bahwa yang namanya riset itulah sebuah usaha kreatif yang sistematis untuk mengembangkan rasa ingin tahu, untuk mengisi kosongan atau mengurangi kekurangan informasi atau pengetahuan yang ada dengan cara melakukan pengumpulan data, penggalan data yang lebih dalam lagi, mengembangkannya, dan memperluas cakupan informasinya, mengorganisasikan datanya, kemudian menguji kebenarannya. Nah, memilih metode yang tepat, kemudian untuk menggunakan tujuan analisis tertentu. Ini penelitian. Karena itu kalau kita bisa melihat bahwa tujuan penelitian itu adalah eksplorasi, verifikasi, dan pengembangan. Karena itu nanti dalam tujuan penelitian, kalau kita menulis tulisan harus tahu tujuan penelitiannya untuk apa. Begitu. Jangan asal buat tujuan penelitian, tetapi Anda sendiri. Karena yang mau meneliti adalah kalian. Sehingga kalau menulis dalam tujuan penelitian, dalam skripsi, tesis, disertasi, sebetulnya hanya ada dua, yaitu tujuan menguji hipotesis, itu kalau kuantitatif. Gitu. Tetapi kalau tujuan kualitatif adalah tujuan untuk memahami, tujuan untuk mendalami, mengetahui. Untuk tujuan apa? Membantu pemecahan masalah. Nah, sekarang apa yang ditelitinya? Faktanya, analisinya, persepsinya, sikapnya, atau apa yang lain. Atau kepribadiannya, pengalamannya, atau apanya. Jangan sampai salah. Yang kamu teliti itu persepsi atau fakta. Misalnya, kamu mau meneliti dukungan sosial orang tua terhadap prestasi belajar anak. Ya. Sekarang saya tanya, siapa subjeknya yang diteliti? Anaknya, Pak. Nah, kalau anaknya itu persepsi. Gitu. Karena anaknya mempersepsikan bapaknya memberikan dukungan seperti ini, akibatnya prestasinya seperti ini. Tapi kalau bapaknya juga diukur tentang dukungan sosialnya, gitu, kamu datang kepada orang tuanya, mewawancarai, tanya-tanya berapa jauh memberikan dukungannya, kemudian kamu lihat juga prestasi belajar anaknya, lah itu baru yang namanya hubungan antara fakta, yaitu memang Anda bertanya pada orang tuanya, fakta, dan juga bertanya kepada anaknya, hasilnya seperti apa? Itu fakta. Tetapi kalau yang ditanya hanya anaknya saja, dukungan orang tua itu adalah persepsi anak. Gitu.
Kemudian juga berikutnya, barangkali Anda bertanya tentang bagaimana hubungan antara perasaan posesif, kecemburuan pacar dengan kecenderungan selingkuh, gitu. Itu bisa kita lihat. Posesifnya itu kamu tanyakan pada pacarnya, benar apa tidak? Ataukah itu persepsi salah satunya laki-laki atau perempuan yang posesif tadi, itu kita bisa lihat dari sana. Jadi sekali lagi kita harus jelas yang diteliti itu fakta atau persepsi. Bukan itu saja. Kalau kita berbicara masalah kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu kalau kita bisa melihat persepsi kesalahan itu ada 3. Ya, kesalahan persepsi itu ada 3. Yang satu adalah kesalahan menurut korban, gitu. Saya, misalnya kalian diajak salaman, kemudian nangis-nangis, gitu. Saya enggak apa-apa, saya enggak lakukan apa-apa. Tapi dia merasa bahwa dia diperlakukan dengan tidak sopan, misalnya. Nah, ini dari persepsi si korban atau persepsi pelaku yang merasa tidak melakukan apa-apa, atau dari hakim, atau dari orang luar. Ini harus jelas. Karena itulah maka saya menyarankan kalau kalian itu bisa bicara tentang saya hendak meneliti apa, tujuannya apa, yang dimaksud dengan apa, itu harus jelas. Sekali lagi, kalau orang mau meneliti, itu harus jelas. Saya hendak meneliti apa, yang dimaksud apa, itu apa, indikatornya apa, masalahnya apa, buktinya apa. Masalah dalam penelitian itu bukan hal yang menarik untuk diteliti. Masalah dalam penelitian itu adalah kesenjangan, gap, antara seharusnya dengan kenyataannya. Karena itulah apa? Sekali lagi, kita perlu tahu bahwa kita harus memahami perilaku orang yang diteliti. Perilaku orang yang diteliti ini, kita akan bisa melihat, kita tahu ada namanya perspektif emik dan etik. Perspektif emik itu adalah kita perspektif untuk memahami berdasarkan perspektif orang yang diteliti. Gitu. Nah, sekarang kita harus tahu, kalau kita melakukan penelitian, itu kita tuh harus skeptis. Seakan-akan kita percaya bahwa jawaban mereka itu benar. Tapi sekali lagi, orang itu kalau sudah menyangkut wilayah-wilayah personal, orang itu mulai berpikir, ini membahayakan enggak kalau orang tahu? Akibatnya apa? Dia bermain-main, dia bohong, dan sebagainya. Kenapa dia bohong? Kenapa orang tidak suka jujur atau orang suka menipu? Karena pada dasarnya berbohong ya itu memberikan kemanfaatan bagi kita, bermanfaat bagi kita. Nah, dari sini juga kita akan bisa tahu misalnya banyak orang rekayasa di dalam menipu, kemudian ada pembenaran-pembenaran, maka tidak aneh kalau dalam konsep forensik nanti kita kenal istilah malingering, yaitu menipu, ya, berpura-pura sakit dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat juga yang lainnya, banyak orang mengatakan bahwa agama itu kadang-kadang digunakan sebagai dasar bahwa negara baik, tidak. Jadi negara-negara yang justru sangat religius, tingkat korupsinya paling tinggi. Ya, negara yang paling korup, ada mahasiswa saya dari Hiroshima University, yang mereka tuh mengatakan pada saya, pengen minta rekomendasi saya untuk belajar di Stanford University. Kemudian saya tanya, kamu mau meneliti apa? Saya mau meneliti dengan religiusitas sebuah negara dengan korupsi.
ternyata bahwa negara-negara yang sangat agamis, itu justru mereka itu banyak negaranya korup. Kita bisa satu negara yang paling korup, negara-negara Katolik yang paling Kristen Katolik yang paling korup di dunia ini adalah Filipina, kita bisa tahu. Negara-negara Thailand, Buddha, itu mereka sangat korup. Negara Islam kita tahu sendiri di mana kita korup. Jadi dari sinilah kita mengatakan bahwa tidak mudah kemudian langsung kita percaya dengan situasi itu. Saya kira ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, kemudian nanti kita akan melanjutkan pada take yang berikutnya. Terima kasih.